أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. mustakbirina bihi samiran tahjurun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alul yawma innakum minna la tunsarun. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala a'qabikum tankisun. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu. Tanazza'a an qawli wa fi'lin wa niyatin. Bihi nastafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqulubina hina jalina wa hayratina. Faya Rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa muqlatana. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah surah Al-Mu'minun ayat nomor 65 genep sareng 67. Ayat 60 saestuna ayat-ayat kami geus dibacakeun ka maraneh koma
tapi marane kalah ka baralik deui kana agama marane. Ayat 67. Kalawan takabur nolak kana eta ayat-ayat bari jeung marane ngarupat ngupat eta teh nya nganggerarangkeun ar jadi ngarupat bari jeung maraneh ngarupat eta Al-Qur'an ti peuting ku pok-pokan anu kalotor pen. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 36-37. Ayat 36. Saestuna ayat-ayat kami geus dibacakeun ka maraneh, tapi maraneh kalahkah balik deui kana agama maraneh. Ayat 67. Kalau takabur nolak kana eta ayat-ayat bari jeung maraneh ngarupa eta Al-Qur'an ti beuti upok-pokan anu kalodor. Hadirin santriwan santriwati calon ulamaul amilin, calon imamul muttaqin, calon muttaqin. Pada ayat ke-66 ini terdapat ibroh yang harus kita garis bawahi. Ada pelajaran berharga bagi kita selaku penerus estafet perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa baginda Nabi menyebarkan, memperluas, mensiarkan ajaran agama Islam itu bukan hanya dengan cara santai. Agama Islam ini tidak serta-merta sampai kepada kita di negara Indonesia. Agama Islam ini tidak serta-merta cuma-cuma sampai ke Manonjaya, sampai ke Cineam, nepi ka Garut. Bukan hanya serta-merta dilaksanakan penyebaran perjuangan baginda Rasul ini dengan berpangku tangan, tidak. Tapi dengan segala bentuk perjuangan susah payah yang baginda Rasul alami, halangan, rintangan, cobaan yang sangat-sangat berat yang Rasul alami.
Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Dari sejarah yang kita pelajari, Rasul berdakwah dari mulai bersembunyi sembunyi-sembunyi, sampai Rasul berdakwah secara terang-terangan. Tidak bosannya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, tak henti-hentinya membicarakan ilmu-ilmu Allah yang disampaikan melalui wahyu. Tutla alaikum, ketika Al-Quran dibacakan oleh baginda Rasul, sampai-sampai masyarakat Mekah pun terpana dan mengakui keindahan gaya bahasa Al-Quran, mengakui bahwa apa yang dibacakan baginda Rasul berupa Al-Quran adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengarkan sebelumnya. Quran sangat indah, enak didengar, maknanya sangat berkesinambungan, berirama, meresap ke dalam jiwa. Fakuntum ala aqabikum tangkisun. Tapi mengapa orang-orang kufar Mekah ini tidak mau menerima kebenaran yang baginda Rasul sampaikan? Tapi kufar Mekah ini meskipun tahu bahwa yang disampaikan Rasul benar, tapi mereka malah kembali mundur ke belakang, mempertahankan egoismenya, mempertahankan keangkuhannya untuk tetap memeluk ajaran nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala. Mengapa demikian? Satu faktor yang membuat kufar Mekah ini celaka: mustakbiri nabihi samiratah jurun. Penolakan kebenaran yang di lubuk hati yang paling dalam mereka terima, tapi mereka enggan menerimanya karena satu sifat yang dinamakan takabur, mustakbirin, sombong, gumede. Gumede mah lain berarti gede, ngandiri ngarasa gede. Sigagu masep lain berarti kasep, ngan pedah diri sorangan ngarasa diri kasep. Padahal mah cek batur mah kasep gelis. Biasa nama ari ngaran kasep ngaran gelis mah tentatif eta mah, kumaha situasi berubah-ubah pandangan. Ai ngaran kasep geulis mah ceuk ieu bisa geulis, ceuk batur mah henteu biasa wae aya. Nu ieu cenah kasep, ceuk batur mah aya nu nyebutkeun teu kasep. Maka ihtilaf dina kasep geulis mah, ngan lamun goreng biasana sepakat. Kibru ini gumede, takabur, sombong, tercatat di dalam rekor muri, the world of record, bahwa dosa takabur adalah dosa pertama yang terjadi di muka bumi, yang terjadi dan dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah. Siapa? Iblis laknatullah alaih.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan malaikat, sarujud, sujudlah kalian kepada makhluk yang aku ciptakan, makhluk mulia yang aku ciptakan, cikal bakal manusia yang menjadi khalifah fil ard. Kepada Nabi Adam, seluruh makhluk ciptaan Allah yang Allah perintahkan malaikat sujud. Pada tafsir ayat ini telah kita ketahui bahwa sujud ke Nabi Adam ini bukan sujud seperti sholat, tapi hanya membungkuk sebagai penghormatan. Tapi ada yang membangkang, aba, nolak, mumpang, hoream, tepurun, kehelaanan, cadu. Siapa yang demikian? Aba wastakbaro, iblis. Kenapa? Sebab wastakbaro takabur, sombong. Kehelaanan Gusti abdi mah diciptakeun tina seuneu. Ari seuneu teh biasana lamun masak make seuneu, nu tadina teu ngeunah jadi ngeunah. Biasana lamun nyieun bentuk besi hayang jadi bedog, ku seuneu dibeuleum-beuleum. Seuneu mah simbol dari kehidupan, simbol dari kekuatan, simbol dari keagungan. Wani-wani nyabak kana seuneu kalah kaduruk sorangan. Sedangkan Nabi Adam engkau ciptakan ya Allah dari tanah liat, dari tanah yang merupakan simbol daripada hal-hal kotor, simbol daripada kematian. From the soil, dari tanah kembali ke minha khalaqnakum netanya. Lalu kemudian karena sifat takabur inilah Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dan dikutuk, dirajam, terusir menjadi sosok yang Allah kutuk dan Allah izinkan hidup sampai sekarang hanya untuk merayu kita manusia sampai akhir zaman. Pun demikianlah dosa seperti ini malah dilakukan oleh kufar Mekah. Makanya ada takrif daripada takabur tercatat di dalam hadis Rasul. Kemudian pada kitab-kitab pun takabur itu didefinisikan dengan batrul haqqi wa ghamtun nasi. Kalau berbicara tentang sombong adalah penyakit jiwa, penyakit hati anu urang teh kieu nya susah untuk melemparkannya kepada orang lain. Yang sombong itu terkadang saya. Sombong itu bahkan pernah kalian rasakan ataupun mereka lakukan atau siapa saja. Bahkan yang ada di sini kalian pasti pernah merasakan sombong. Karena sombong ini adalah sesuatu yang berbahaya. Boro-boro kajalma beunghar nu miskin ge aya nu sombong. Nya miskin, nya sombong. Jangankan hanya kepada orang pintar, yang bodoh pun terkadang sombong. Untuk menghindarinya kita harus tahu sombong itu apa. Sombong itu batrul haqqi, menolak kepada kebenaran. Seperti yang dilakukan kufar Mekah. Tutla alaikum, ketika dibacakan Al-Quran mereka senantiasa menikmatinya, mereka senantiasa mengaguminya, mereka mengakui kebenarannya, tapi tidak mau menerimanya ke dalam dirinya.
gengsi narima, gengsi harus menurut dan mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghamtun nasi. Nah ini faktor kedua yang dikategorikan sebagai mustakbirin adalah selalu merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, memandang hina kepada orang lain. Unggal nempo batur, si eta mah kopeahna karatan. Si eta mah najan aya kumisan, social distancing. Carang. Nempo batur janggotan, janggot dengan 3 lembar. Nempo nu begang, maneh mah dahar atuh, tinggal tulang we jeung dosa. Nempo nu gendut, memandang rendah we nu gendut, maneh mah gendut-gendut teuing awak teh. Sigana ditojos kaluar teh hitut wungkul. Ketika orang sombong memandang orang lain, maka selalu wa ghamtun nas, memandang rendah. Pernah kurang gitu. Kalau kita mengalami hal demikian, melihat orang lain, si eta mah ulanganna ge pasti kamari punten eno. Si eta pasti jelema miskin. Si eta mah pasti jelema boloho, belegug, bodoh, si eta mah katingali. Awas, hati-hati. Ketika kita ada secercah, secelah untuk merendahkan orang lain, maka buang jauh-jauh, karena itu adalah bintik-bintik seseorang mendapatkan kecelakaan karena ketakaburan. Kahade siga nolak bener kumaha jadi pasantren, aturan pasantren teh bener ngan dilanggar wae. Karena di sini pun mustakbirina bihi samiro, di antara ketakaburan kufar Mekah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bihi domirnya ini merujuk pada 3 kemungkinan. Yang pertama, orang kufar Mekah ini takabur, sombong, merendahkan bihi kepada Baitullah. Di dalam tafsir Jalalain, Baitullah awil haram, merendahkan Baitullah, tempat yang Allah muliakan, merendahkan tanah haram, tempat yang Allah muliakan. Samiron, bagaimana mereka merendahkannya? Jadi mereka itu berkumpul ngarupat, lain ngarupat tahu ya. Mengupat itu menjelek-jelekan, berbicara tentang kejelekan. Siga di dia ngarendahkeun mun urang ngupat, ngagosip di tempat nu dimuliakeun Allah di masjid. Tah aya tah nu keur ngarupat tah. Apal teu? Apa teu? Tuh si itu tuh Mumun. Mumun tadi ti Soledad. Ngagedebut bujurna. Langsung keluar T41 na. Apa tuh? Tuh si itu tuh sah si itu. Tuh Dodon. Himang Dodon. Kunaon Mang Dodon? Budug. Ngagogoreng ka batur, ngupat. Ataupun mustakbirina, sombong kepada tempat yang Allah muliakan. Pasantren mengadakan peraturan, dilanggar lah. Aturan ada untuk dilanggar. Sombong, ngajak ka batur, maneh mah kawan, ayo udud jeung urang. Aya keamanan mah ku urang lah. Dibere duit. Awas.
mustakbirina bihi. Yang kedua, hi pada domir mustakbirina bihi merujuk kepada Al-Quran, bahwa kufar Mekah ini sombong, menolak dan menghinakan kepada ayat-ayat Al-Quran. Mereka menyebut Al-Quran adalah suatu kebohongan. Mereka menyebut Al-Quran mah hanya berbentuk ramalan. Jerona akhirat menyebut nanti ramalan eta mah. Akur we jeung Sagittarius, zodiak, Pisces, Gemini, Sio, Anda tidak cocok di air karena Anda bukan ikan koi. Hari besok adalah hari keberuntungan Anda asmara. Jangan dekat-dekat dengan kawan karena kawan akan menikung dari belakang. Al-Quran mereka katakan sama seperti ramalan. Domirhi yang ketiga adalah merujuk kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kufar Mekah sombong, bertakabur, menolak ajakan Nabi, membantah seruan Nabi, bahkan membohongkan, bahkan merendahkan dan menghinakan Nabi. Mereka berkata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah seorang penyair. Al-Quran ngeunaheun teh pedah we, Muhammadna tukang nyanyi ngeunaheun, sairna tukang nyeun sair. Tapi cenah baleuneur eta eta mah tukang sihir, bohong eta mah tukang sihir. Mereka menghinakan dan merendahkan baginda Nabi. Maka kemudian ancamannya bagi orang-orang yang malah melakukan dosa ketakaburan ini seperti yang dilakukan kufar Mekah, termaktub di dalam hadis qudsi di mana Allah menegaskan al-kibriya'u ridai wal 'udmatu izari faman naza'a an wahidin minhuma faqad adkhalahun nar jahannam. Sesungguhnya makhluk manapun tidak pantas sombong. Ketika kalian sombong dengan kepintaran, ku Allah teh tijalikeun tijeduk sirahna ta. Jadi boloho tangacai lumpuh. Ketika Allah berikan kalian ketampanan dan kecantikan lalu sombong, tah kamari ngecor kalah kacor beungeut aja digoreng. Tidak pantas apapun yang ada pada diri kita sombongkan. Karena kesombongan al-kibriya'u ridai, ketakaburan, kesombongan hanya milik Allah. Takabur teh selendang Allah, wal udmatu izari, keagungan sarungna Allah. Ketakaburan dan keagungan adalah pakaian Allah. Maka faman naza'an wahidim minhuma, siapapun makhluk yang hina-dina tidak sopan memakai pakaian Allah. Aya jalma hina make pakaian presiden. Siga aya pengemis kaisana presiden, pakaian presiden dicoplokeun dipake. Meureun teu dibui. Ku Allah mamun aya nu make pakaian Allah, faqad adkhalahun nar jahannam. Maka hukumannya adalah akan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat takabur. Allah menjaga kita dari kesombongan, selalu memberikan ketawaduan kepada kita para santri, sehingga Allah memberikan kita dengan segala bentuk karunia-Nya kepada kita hanya ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala aqabikum taqisun mustakbirina bi samirun tahjurun kalamun qalimul tanaza
Subhanakallah.